apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kalian yang nonton dimanapun berada ya. Dengan saya kembali lagi Afril di sini. I'm stay in Hong Kong. Lebay banget ya pembukaannya. Jadi teman-teman, hari ini libur ya, seperti biasa. Kalau udah dandanan kayak gini terus di outdoor berarti lagi liburan ya teman-teman semua. Buat pekerja migran yang ada di Hong Kong yang mungkin kalian tidak libur dan melihat video ini, tetap semangat, tetap kejar target dan cita-cita kalian ya. Hari ini saya ada janjian dengan teman di MTR Tsuen Wan karena belum datang. Jadi saya bikin vlog dulu ya sambil menunggu teman saya itu. Jadi gini teman-teman semua, saya ingin membahas tentang kenapa sih nanti tunggu kaya baru kita bisa bersuara. Nanti tunggu kita banyak uang baru kita bersuara gitu. Jadi kapan saja majikan tindas kita nggak bisa bersuara gitu. Jadi tunggu kita kaya dulu baru kita bisa bersuara, no. Jadi artinya tunggu kaya dulu ya, yang seperti paspor Hong Kong apa tuh kalau bahasa Jawa ya. Saya nggak, karena saya bukan orang Jawa. Jadi saya nggak terlalu paham dengan bahasa Jawa, cuman saya bisa artikan bahwa belum kaya gitu. Belum kaya nggak usah banyak suara atau nggak usah banyak ngomong gitu ya. Tapi buat saya gini ya, ya mungkin pemahaman kita beda-beda. Kenapa nanti tunggu kaya baru kita bisa bersuara gitu ya. Tapi dalam arti bersuara ya yang positif. Kayak seperti saya yang suka mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan yang ada di KJRI Hong Kong atau di BP2MI ya. Ya kita harus bersuara dong kalau memang itu nggak sesuai gitu. Dan mungkin di rumah majikan kalau memang kita nggak tahan lagi gitu, terus kita terus yang dipersalahkan, ya bersuara dong. Nggak mungkin nggak bersuara gitu ya. Ya kita ditindas-tindas aja terus gitu. Tapi saya mau bilang ini dikhususkan kepada orang yang punya mental baja. Yang punya mental baja gitu ya, yang bisa bersuara. Jadi bisa berargumen gitu ya teman-teman semua. So kalau kita berpikir bahwa nanti tunggu kita kaya dulu, kita banyak uang baru kita bisa bersuara gitu ya. Nggak juga sih. Jadi kenapa saya harus bahas ini, karena karena yang saya lihat teman-teman pekerja migran Indonesia selalu takut, turun temurun. Maaf, saya baru menjadi pekerja migran. Dan kalau ya ada orang ngomong gini, Mbak kan baru, nggak tahu situasi keadaan di sini. Ya nggak apa-apa, saya baru mau 7 tahun di Hong Kong lah gitu ya. Tapi minimal udah tahu kultur yang ada di Hong Kong gitu ya. Kenapa kita nggak bisa bersuara? Selama itu bukan kriminal gitu, silakan kita bersuara, iya kan? Benar nggak sih? Sambil kita melihat pemandangan-pemandangan yang ada di sini, gitu ya teman-teman semua. So, buat saya, tunggu nanti kita kaya, baru kita bisa bersuara. Nggak bisa banyak ngomong gitu. Kalau kita belum banyak uang, ya kita ditindas-tindas aja gitu. Kayak kemarin yang kita urusin tuh, dipukulin anak majikan. Kalau dia nggak bersuara gimana tuh? Atau sesama kita TKW, PMI, pekerja migran, sekarang nggak usah sebut TKW. Karena di Hong Kong ini bukan cuma TKW, dan itu dari penyebutan sekarang juga bukan lagi TKW, tapi PMI, pekerja migran Indonesia ya teman-teman semua. So yang saya lihat, kenapa saya tuh sangat resah dengan kita semua sebagai pekerja migran yang selalu dikatakan orang-orang bawahan, orang-orang lemah. No, ubah mindset kita sekarang, ubah mindset kita gitu. Kita hanya beda pekerjaan gitu ya, tapi kita sama-sama kerja. Kita bukan orang yang cuman mengemis di luar sana gitu, kita juga kerja gitu. Jadi kalau mau bilang pekerja migran
kurang pendidikan dan lain-lain. Maka dari itu kenapa saya bilang kita harus bersuara dong, gak usah tunggu kita kaya dulu. Kayak banyak kan sekarang tuh kasus-kasus barang kiriman. Kalau pekerja migran gak bersuara, gak akan tuh barang-barang dari kargo-kargo itu keluar. Dan dari BP2MI, dari berbagai sumber-sumber mengusahakan, ya teman-teman semua. So harus bersuara, yang penting positif, gak usah tunggu kaya. Kenapa nanti tunggu kaya baru kita bisa bersuara, benar gak sih? Tapi sekali lagi saya bilang, ini untuk melatih kita, menguatkan mental kita begitu. So gak usah tunggu kaya. Kalau enggak kita diremehkan terus. Yang penting Anda kerja di rumah bagus, gitu ya. Yang penting kita kerja di rumah bagus. Kita enggak menyalahi aturan. Loh, kok enggak bisa kita ngomong? Enggak bisa kita bersuara? Saya aja bisa kok bersuara. Maaf ya teman-teman semua, saya nih kalau ngomong terus memprotes, itu langsung WA. Berargumentasi, enggak ini juga, bukan cuma orang-orang biasa, pejabat. Kepala Badan BP2MI saya sering kritisi. Konjen Hong Kong Pak Yul Edison saya sering kritisi. Tapi ya kita bukan berarti kita kritisi terus kita benci, enggak. Malahan hari ini saya diberikan tiket untuk nonton sepak bola wanita gitu ya di Timnas Pertiwi. Teman-teman semua di stadion Happy Valley stadion Happy Valley gitu ya, kita akan nonton hari ini. Dan I'm so thank you so much for Pak Konjen karena saya mendapatkan jersey dan tiket gitu ya. Gak apa-apa gitu teman-teman semua. Dan saya ngomong ini karena memang gak setuju sih kalau paspor Hong Kong kalau belum kaya atau gimana ya, nggak bisa bersuara. Udah kerja aja. Kita mau bersuara sekencang-kencangnya, yang penting kita tuh kerja bagus, kita tuh melakukan hal-hal yang bagus. Iya kan, benar, nggak melanggar aturan-aturan gitu. So, kenapa kita nggak bisa bersuara? Ini yang merubah itu, tekanan-tekanan seperti itu yang membuat pekerja migran mempunyai sumber manusia yang rendah gitu ya. Karena apa? Kita nggak disuruh bersuara loh. Nanti tungguin nanti kita kaya gitu ya. Jadi guys, saya nih ngomong di sini lampu merah, jadi jalan besar ya. Jalan besar. Oke, ya teman-teman semua. Jadi jangan tunggu nanti kita banyak uang baru kita bersuara. Ya kalau kita ditindas, diam aja gitu. No. Lagi masih ada nafas dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar, kenapa kita nggak bisa bersuara? Iya kan? Ini saya ngomong ini karena memang saya tukang kritik juga. Ya teman-teman semua, tukang kritik dalam hal apapun. So buat teman-teman, nanti saya bahas lagi kelanjutannya ya. Mungkin untuk lebih membuka wawasan kita. Itu si mak-mak lewat, dia melihat saya berbicara. Oke ya teman-teman semua. So jangan tunggu nanti kita kaya baru kita bersuara. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena kesehatan sungguh mahal. Oke, God bless. Bye bye.